Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia, di tempat yang diberkahi oleh Allah. Mudah-mudahan kebersamaan kita pada pagi hari ini senantiasa ada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, di dalam surat Al-Jumu'ah ayat kedua, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan terkait dengan tugas seorang rasul. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan. Dialah Allah yang mengutus seorang rasul. Apa tugas seorang rasul? Beliau punya tugas 3T. Ya. T yang pertama apa? T yang pertama adalah yatsulu alaihim, tilawah. Jadi rasul punya tugas mengajak kepada masyarakat, mengajak kepada umat untuk tilawah. Ya. Untuk tilawah, untuk membaca. Kemudian wayuzakkihim. Tidak hanya sekedar orang itu baca, bukan hanya sekedar itu, ya, tapi kemudian punya tugas yang kedua yaitu wayuzakkihim, yaitu T yang kedua, tazkiyah. Ya, maka ada istilah ya tazkiyatun nafs. Ya, apa itu tazkiyah? Tazkiyah itu adalah pembersihan jiwa. Ya, pensucian jiwa. Ini penting Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Kenapa kita sering tilawah, kita sering baca, tapi kerjaan kita terusnya bertengkar, kerjaan kita terus berdebat. Kenapa? Karena kita enggak tazkiyah. Kita tidak membersihkan jiwa kita, tidak membersihkan, tidak mensucikan jiwa kita. Maka tugas kita adalah, ya, sebagaimana tugas seorang rasul adalah bagaimana kita senantiasa tazkiyah. Kita senantiasa bersihkan jiwa kita, bersihkan hati kita. Ya, gitu. Dari hal apa? Banyak. Di antaranya dari penyakit-penyakit hati. Karena seringkali Bapak Ibu muncul ya perselisihan, pertikaian, pertengkaran itu kenapa? Itu muncul dari penyakit hati. Bukankah kenapa Qabil sampai membunuh Habil? Ya. Jadi kenapa Qabil sampai membunuh Habil? Itu bermula dari qalbun marid, hatinya berpenyakit. Ya. Ketika Qabil merasa bahwa ayahnya itu bersikap melebihi terhadap saudaranya itu Habil. Ya. Artinya apa? Qabil punya penyakit hasad, punya penyakit hati yaitu iri. Nah dari hasad itulah, dari iri itulah kemudian sampai kemudian muncul tindakan pembunuhan terhadap saudaranya sendiri. Nah, maka tugas seorang nabi adalah tazkiyah, membersihkan jiwa, membersihkan hati. Ini penting Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Ya. Karena kalau kita tidak tazkiyah, kita tidak membersihkan hati kita, maka nanti seringkali muncul misalkan sifat penyakit hati itu adalah al-kibru, muncul penyakit sombong, ya. Atau kemudian juga muncul penyakit hati itu namanya al-ujub, ya, merasa ujub. Nah, maka tugas seorang nabi adalah bagaimana membersihkan jiwa kita, membersihkan hati kita, ya, agar hati kita ini senantiasa bersih, ya. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, T yang ketiga apa? T yang ketiga adalah taklim, ya. Tugas seorang rasul, tugas seorang nabi adalah taklim, memberikan pengajaran, ya, taklim, gitu. Nah oleh karena itu kajian kita pada subuh pagi hari ini adalah kajian fikih ibadah, ya.
Ada sebagian kelompok yang ilfil dengan fikih, atau ngabahas fikih lah pimasalaheun, ada yang begitu juga, ya. Gitu. Ada juga yang terlalu berlebih-lebihan, segala sesuatu harus dikaitkan dengan fikih misalkan, kan gitu. Nah, fikih ini hal yang tidak bisa kita hindarkan Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, karena fikih ini adalah hal yang sehari-hari terlibat dalam kehidupan kita, ya. Hal yang nggak bisa kita hindarkan. Orang kalau nggak belajar fikih, sholatnya mau gimana? Orang kalau nggak belajar fikih, apalagi fikih ibadah, nah ya dia wudunya mau seperti apa, gitu. Kecuali lamun punya keyakinan sholat mah nggak usah pakai gerakan, cukup eling, ya. Jadi cukup eling, cukup ingat saja, begitu katanya. Ya. Saya tidak melihat Anda sholat. Nah, kata orang itu dia mengatakan, saya sudah sholat. Kapan Anda sholat? Nah, cukup saya ingat bahwa saya sholat, berarti saya sudah sholat. Apakah begitu? Tidak, ya, tidak begitu. Kenapa? Nabi SAW manusia yang sudah ada jaminan dari Allah Subhanahu Wa Taala bahwa beliau adalah calon penghuni surga, tapi beliau tetap melaksanakan sholat. Ada gerakan-gerakan sholatnya, ya. Nah, oleh karena itu, hanya yang jadi pertanyaan itu adalah bagaimana kita yang hidup zaman sekarang yang tidak melihat Nabi langsung, ya. Yang melihat Nabi langsung saja, yang melihat Nabi secara langsung saja kadang beda, ya. Kenapa bisa berbeda? Karena bisa berbeda harinya, bisa berbeda peristiwanya, ya. Nah, ketika ada hadis-hadis, misalkan ada riwayat-riwayat, ada berita-berita yang sampai kepada kita, nah kita mesti lihat dulu sejarahnya seperti apa. Karena bisa jadi orang ini melihat dari sudut pandang A, sedangkan yang lain melihat dari sudut pandang B. Dan itulah kenapa dalam bab fikih ini seringkali terjadi perbedaan pandangan. Jangankan kita yang hidup jauh setelah Nabi wafat, yang hidup ketika Nabi masih ada saja kadang beda. Nah, makanya kenapa tadi T yang kedua tuh penting tazkiyah, ya, penting pembersihan jiwa, pensucian jiwa. Agar apa? Agar kita tidak boleh muncul al-kibru, ya, muncul sombong, ya, tidak juga boleh muncul al-ujub, merasa paling benar dan sebagainya. Nah, oleh karena itu pada kesempatan subuh pagi hari ini Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kita bersihkan jiwa kita bersihkan hati kita sama-sama mempelajari sesuatu yang mulia, yaitu perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Nabi SAW, ya. Ketika nanti ada perbedaan pandangan, nah kita mencoba untuk memahami kenapa sih sampai beda pandangan, gitu. Nah, ini yang penting bagi kita sekali. Jadi kenapa ini beda pandangan? Oh, ternyata si A dari sudut pandang A, sedangkan si B dari sudut pandang B, gitu. Sehingga misalkan si A dan si B tidak ketemu, ya wajar karena beda sudut pandang, ya. Kan kita belajar ibadah ini sama seperti kalau diumpamakan ya, kalau dalam mempelajari fikih ini, kita ini nggak pernah berjumpa sama Nabi, ya, sehingga ya kita meraba-raba begitu. Oh, begini riwayatnya, sehingga kita yakini begitu, ya. Nah, ini Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, bahasan yang kemarin di pertemuan yang sebelumnya kita membahas terkait bab siapa yang berhak untuk menjadi imam. Bukan berhak, ya, siapa yang lebih pantas, lebih layak untuk menjadi imam. Nah, kita akan lanjutkan, kita masih membahas bab sholatul jamaah, ya, bab sholat berjamaah. Namun sebelum saya melanjutkan materi, kemarin ada pertanyaan. Nah, pertanyaan yang saya tangguhkan dan kita akan bahas pada kesempatan pagi hari ini, ya. Terkait dengan ini masih ada kaitan dengan sholat berjamaah, yaitu kalau kita masbuk, ya, ketika kita masbuk Bapak Ibu sekalian, ketinggalan sholat berjamaah, nah ada yang ketika beres melaksanakan sholat berjamaah, nah yang masbuk ini ada yang masing-masing, ada juga yang dia kerjakan secara berjamaah. Bapak Ibu yang mana? Nah, yang masing-masing? Ada yang berjamaah? Tidak ada, ya. Nah, apakah mereka yang mengerjakan sholatnya ketika masbuk itu dikerjakan secara berjamaah itu apakah termasuk bid'ah?
Termasuk bid'ah tidak? Nah, kita akan coba pelajari hadisnya Bapak Ibu sekalian ya. Baik mereka yang dikerjakan secara masing-masing ataupun mereka yang dikerjakan secara berjamaah ketika masbuk. Itu hadisnya ini Bapak Ibu sekalian ya. Jadi hadis diriwayatkan oleh Mughirah bin Syu'bah. Jadi dari sahabat Mughirah bin Syu'bah, beliau adalah sahabat yang ikut serta menyaksikan apa yang terjadi pada saat itu. Ya, ini peristiwa ini terjadi ketika perang Tabuk. Ya, jadi Rasulullah dan Mughirah bin Syu'bah ini bukan ketinggalan. Jadi Rasul merintahkan sahabat-sahabat yang lain, silahkan Anda pergi duluan. Nah, Nabi itu tertinggal. Nah, saya baca hadisnya ya. An Urwah bin Mughirah bin Syu'bah, dari Urwah bin Mughirah bin Syu'bah, an abihi, dari ayahnya, qala, ia berkata, takhallafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa takhallaftu ma'ahu. Rasulullah takhallafa. Khalaf itu artinya ketinggalan di belakang. Ya. Jadi takhallafa Rasulullah SAW. Rasulullah SAW tertinggal di belakang, wa takhallaftu ma'ahu, dan aku pun yang menemani Rasulullah. Jadi Rasulullah itu biasanya memang beliau kalau kemana-mana itu suka ada orang yang menemani, ada sahabat yang menemani beliau, ya gitu. Kadang ajudannya, kadang juga ya sahabat yang lain yang ingin bersama dengan Rasul. Ya. Jadi Rasul juga punya ajudan, Pak. Ya, Rasul punya ajudan. Dan yang saya baca dalam Sirah Nabawiyah itu, ajudan Nabi itu ada 2. Ya, ada 2 orang ajudan Nabi itu. Ya. Nah, ini ajudan ini orang-orangnya bukan orang-orang biasa, Pak. Ya. 1 orang ajudan Nabi itu dia bisa berhadapan dengan 10 preman gitu. Itu ajudan Nabi begitu. Ya. Nah, wa takhallaftu ma'ahu falamma qada hajatahu. Nah, kenapa Nabi telat? Kenapa Nabi tertinggal? Karena Nabi ingin menunaikan hajatnya dulu. Ya. Ya, bukan hajatan. Ya, di kita ada istilah hajatan. Nah, hajat kalau dalam bahasa Arab itu 2 maknanya. Kalau enggak buang air kecil, buang air besar. Ya, jadi hajat tuh begitu. Ya, falamma qada hajatahu, tatkala Nabi selesai hajatnya. Jadi Nabi tertinggal karena Nabi ada keperluan, ya, ada panggilan alamiah. Qala, kemudian Nabi bertanya, ama'aka ma'un? Ya, kata Nabi, ada air enggak? Ya, fa'ataituhu bimitharatin. Kemudian Urwah bin Mughirah bin Syu'bah ini kemudian beliau membawakan air untuk Nabi. Faghasala kafaihi wa wajhahu. Kemudian Nabi mengusap, ya, mencuci 2 telapak tangannya dan juga wajahnya. Tsumma dhahaba yahsiru an zira'ihi fadhaqa kumul jubbah. Nah, kemudian Nabi kesulitan ketika mencuci tangannya karena jubahnya terlalu sempit. Fa akhraja yadahu min tahtil jubbah wa alqal jubbah ala mankibaihi. Kemudian Nabi membuka jubahnya, Nabi simpan di pundaknya. Wa ghassala dhira'ihi. Kemudian Nabi mencuci 2 hastanya. Wa masaha binasiyatihi. Kemudian Nabi mengusap ubun-ubunnya. Wa alal imamah. Dan Nabi mengusap sorbannya. Wa ala khufaihi. Dan juga 2 alas kakinya. Tsumma raqiba wa raqibtu. Ya, kemudian beliau menaiki kendaraan dan aku pun sama menaiki kendaraan. Fantahaina ilal qaum. Kemudian sampailah kami kepada satu kaum. Kaum di sini siapa Bapak Ibu? Kaum di sini itu adalah sahabat yang tadi pergi duluan. Ya. Kan Nabi sama Urwah bin Mughirah ketinggalan. Kata Nabi, "Soke duluan kalian mah." Gitu. Ini kan waktu beres perang Tabuk, ya. Wa qad qamu fis sholati. Fantahaina ilal qaumi wa qad qamu fis sholati. Nah, kemudian Rasulullah dan Urwah bin Mughirah bin Syu'bah kemudian mereka ketemu dengan kelompok yang tadi, ya, rombongan yang tadi, wa qad qamu fis sholati. Nah, kemudian si rombongan awal teu apal bahwa Nabi mau datang. Jadi udah weh kita mah sholat duluan lah gitu. Ya, biar nanti Nabi dengan sahabat yang tertinggal di belakang. Nah, jadi berpikir bahwa ketika mereka sholat,
itu mungkin mereka beres sholat, Nabi baru datang, berpikirnya begitu. Karena kalau mereka punya pandangan bahwa Nabi pun akan datang pada saat itu, nggak berani sahih sholat. Ya, wakati. Nah, ketika Nabi sahabat Yusuf Abdurrahman bin Auf sedang sholat yang diimami oleh Abdurrahman bin Auf. Nah, gitu ya. Wa qad raka'a bihim raka'atan, dan Abdurrahman bin Auf serta sahabat-sahabatnya tadi itu mereka sudah menyelesaikan satu rakaat. Berarti Nabi masuk rakaat yang keberapa? Rakaat yang kedua. Ya. Falamma hasabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tatkala ia merasakan kehadiran Nabi. Nah, jadi Abdurrahman bin Auf sebagai seorang imam merasakan Nabi hadir gitu. Nabi datang. Ya. Dzahaba yata'akhkharu. Ya, fa'au ma'a ilaihi fasalla bihim. Nah, jadi ketika Abdurrahman bin Auf, Bapak Ibu sekalian, beliau mengimami salat, ya, kemudian dirasakan bahwa ada apakah terlihat atau bagaimana begitu ya, bahwa Nabi hadir, Nabi datang. Zahaba yata'akhkhar. Nah, Abdurrahman tuh pengen mundur supaya Nabi jadi imam. Fa'au ma'a ilaihi, tapi Nabi memberikan isyarat kepada Abdurrahman supaya apa? Melanjutkan salatnya. Ya. Siga kumaha isyaratna? Ya. Gitu. Nah, di sini berisyarat, tidak dijelaskan seperti apa isyaratnya. Yang jelas bahwa Nabi tetap menyuruh Abdurrahman supaya mengimami salat. Fasalla bihim, kemudian Nabi pun salat diimami oleh Abdurrahman bin Auf mengikuti sahabat-sahabat yang lain. Jadi Nabi pernah masbuk? Pernah. Kapan? Ini. Ya. Tapi masbuknya jarang, Bapak Ibu. Nabi mah masbukna kan sekali nah. Ya. Jadi sebetulnya kan pada intinya, pada prinsipnya bahwa yang terbaik itu adalah kita datang lebih awal, ya, itu. Yang terbaik itu begitu, kita datang lebih awal. Makanya kenapa Nabi sampai memberikan motivasi, siapa yang datang masuk ke masjid, kemudian dia sholat 2 rakaat, ya, sholat sunnah 2 rakaat, kemudian dia menunggu sampai iqomat dikumandangkan. Maka selama menunggu itu, apa kata Nabi? Ada malaikat yang mendoakan mereka. Ya, kata malaikat, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampuni orang itu, ya Allah rahmati orang itu. Berarti anjurannya ke masjid itu kita lebih awal. Ya. Hanya kadang mungkin satu saat kita dihadapkan dengan apakah kita punya hajat, gitu ya, ada keperluan sehingga enggak ada hadir ke jamaah, hadir sholat berjamaahnya sehingga kita harus masbuk atau telat, ya, gitu. Tapi jangan sampai setiap sholat berjamaah masbuk, ya, gitu. Jadi jangan sampai setiap berjamaah masbuk, ya. Nah, fasalla bihim, kemudian Nabi sholat ikut bersama mereka. Falamma salama, tatkala ia salam, qaman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi berdiri. Nah ini, ya, tadi rombongan yang pertama sudah selesai, mereka salam, qaman nabiyyu, kemudian Nabi berdiri, wa qumtu, dan aku pun, kata Urwah bin Mughirah bin Syu'bah, dan aku pun berdiri, faroka'na rok'atal lati sabaqatna, kemudian kami menambah 1 rakaat yang terlewati. Coba, ini yang saya garis bawahi Bapak Ibu sekalian, ya. Itu bahasa Arabnya, ya. Jadi faqaman nabiyyu, Nabi berdiri, wa qumtu, ya, dan aku pun berdiri. Masing-masing atau berjamaah? Coba, ya. Qaman nabiyyu, Nabi berdiri, wa qumtu, dan aku pun berdiri. Lalu kami melaksanakan 1 rakaat yang tertinggal. Hadis riwayat Muslim.
Ya. Nah, ya. Redaksinya sama Bapak Ibu sekalian. Ya. Mungkin Bapak Ibu yang meyakini bahwa kalau masbuk itu masing-masing itu pun hadisnya ini ya. Ini atau bukan? Atau belum pernah baca hadisnya? Oh, belum pernah. Ya. Ini hadisnya Bapak sekalian. Ya, karena memang hadis-hadis yang lain belum saya dapati gitu. Ya. Kecuali peristiwa ini. Peristiwa masbuk ini adalah ketika ini terjadi ketika di sini ada penjelasan kalau tidak salah ya. Nah, ini. Jadi peristiwa Nabi masbuk bersama Mughirah terjadi ketika perang Tabuk tahun 9 Hijriah. Ya, ini ada dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, ya, volume kedua. Gitu. Nah, hadis ini diriwayatkan lebih dari 25 mukharrij, ya, jadi 25 pentakhrij melalui sekitar 60 orang. Ya, jadi orang yang meriwayatkan hadis ini itu sekitar 60 orang. Tapi semuanya menginduk kepada Mughirah bin Syu'bah. Ya, Mughirah bin Syu'bah. Gitu. Tapi mohon maaf Ustaz, kalau saya lihat awalnya sanadnya itu sepertinya yang menyertai Nabi itu bukanlah Urwah, tetapi adalah Syu'bah yang ayahnya itu. Karena ada kata an abihi di sana. Oh iya betul. Ya. Jadi dari ayahnya, ya, dari ayahnya Syu'bah. Bukan Syu'bah, Pak. Jadi dari ayahnya Mughirah bin Syu'bah. Ya. Oh betul. Karena Mughirah itu adalah anaknya Syu'bah, ya Syu'bah lah ayahnya. Ya, betul, ya. Jadi hadis ini merupakan hadis anak dapat riwayat dari ayahnya. Ya, betul, Pak. Ya, terima kasih. Ya, jadi an abihi, yang tidak kebaca saya, an abihi dari ayahnya. Ya. Ayahnya siapa namanya? Hah? Oh enggak, Mughirah. Mughirah, ya. Jadi dari Urwah bin Mughirah bin Syu'bah dari ayahnya. Nah, ayahnya itu siapa? Namanya Mughirah. Ya. Makanya tadi di sini saya sebutnya Al-Mughirah, ya. Jadi bukan Urwah. Jadi kalau Urwah ayah anaknya. Ya. Betul. Terima kasih, Pak ya. Nah, jadi Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi ini ya, ini kalau dalam konteks ilmu hadis ya, itu konteks dari anak nerima dari ayah. Ya, jadi anak nerima hadis dari ayahnya. Menunjukkan apa? Menunjukkan ayahna soleh, anak nage soleh. Anu gitu. Ya. Nah, jadi minal dari ayah ke anak gitu ya, dari ayah turun ke anak. Minal aba ilal abna kan gitu ya. Dari ayah turun ke anak gitu. Nah, baik, jadi kita lanjutkan Bapak sekalian. Ya, ini dari Mughirah ya. Nah, jadi qoman nabiyyu wa qumtu itu di situ yang kemudian menjadi punya penafsiran. Ya. Nabi berdiri, ya. Nabi berdiri, wa qumtu dan aku pun berdiri. Masing-masing berjamaah. Ya. Itu. Maka kita ya. Nah, begini Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Ya, saya coba kemudian saya coba ambil ya lebih rinci di sini. Ya. Tadi saya sampaikan biar kita lebih jelas ya. Gitu. Nanti keputusan Bapak Ibu masing-masing mau berjamaah itu mah mangga. Tapi ada kebetulan Ustaz, kebetulan dengan saf yang dijarangkan ini agak ribet untuk berjamaah waktu masbuk. Tapi kalau salatnya normal biasa mudah. Iya, berpengaruh. Ya. Ya. Berbeda tafsiran itu memudahkan orang untuk menafsirkan. Itu kok berdekatan bisa sama. Ya. Dua-duanya benar. Baik. Nah ini Bapak Ibu sekalian. Jadi saya sampaikan bahwa
sampai kiamat pun ya, sampai kiamat pun Bapak Ibu, pemahaman hadis ini itu nanti akan muncul dua versi. Ya. Qoman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa qumtu. Nabi berdiri dan aku pun berdiri. Kan bisa masing-masing. Tapi dari kata qoman nabiyyu wa qumtu, Nabi berdiri dan aku pun berdiri, bisa saja berjamaah. Ya. Makanya saya sampaikan bagaimana pandangan yang pertama dan bagaimana pandangan yang kedua. Pandangan yang pertama, tidak ditemukan Al-Mughirah berjamaah kepada Rasul karena tidak ada kata yang menunjukkan hal itu. Bahwa kalimat di atas lebih memberi isyarat adanya Rasulullah SAW dan Al-Mughirah menyelesaikan sholat masing-masing. Sebab kalimat koma Rasulullah wa kumtu dilanjutkan dengan farokakna, ya, memberikan isyarat Al-Mughirah berdiri bukan karena Rasulullah berdiri. Gitu. Al-Mughirah ruku pada waktu yang sama dengan rukunya Rasulullah SAW. Sedangkan dalam aturan berjamaah, makmum mesti mengikuti imam. Artinya makmum tidak bergerak bersama-sama dengan imam. Kalau Al-Mughirah berjamaah kepada Rasul, tentu dia akan menggunakan kata yang mengandung makna berjamaah. Begini katanya. Ini pandangan yang pertama ya. Harusnya redaksinya bukan faqoman nabiyyu wa qumtu. Nabi berdiri, aku pun berdiri. Jadi kalimat begitu itu menunjukkan masing-masing. Gitu. Harusnya kalau berjamaah kalimatnya begini. Sholat bi Rasulullah SAW. Rasulullah sholat bersamaku. Satu. Atau yang kedua, koma Rasulullah fakumtu. Rasulullah berdiri, lalu aku pun berdiri. Pakai fa, bukan pakai wa. Ya. Roka'a Rasulullah faroka'tu. Rasulullah ruku, aku pun ruku. Ya. Atau kalimatnya faktadaitu bihi sallallahu alaihi wasallam. Aku mengikuti kepada sholatnya Rasulullah. Ya. Bisa masuk logika? Jadi beda antara wa dan fa. Ya, antara wa dan fa. Ya, itu pandangan yang pertama Bapak Ibu hadirin yang rahimakumullah. Kita pun harus tahu bagaimana pandangan yang kedua. Pandangan yang kedua. Benarkah kalimat tidak ada kata yang menunjuki Al-Mughirah berjamaah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Untuk menjawab perlu sedikit dibuka wawasan melalui perbandingan dengan peristiwa lain yang menggunakan ungkapan yang sama sebagai berikut. Nah ini jadi pandangan yang kedua ini, bahwa kalimat Nabi berdiri dan aku pun berdiri itu bisa saja tidak menunjukkan masing-masing, ya, tapi bisa saja menunjukkan berjamaah. Konteksnya apa? Lihat peristiwa-peristiwa yang lain. Ya, ini kata pandangan yang kedua. Nah ini hadisnya ya, hadis yang tadi. Qoman nabiyyu sallallahu wa kumtu faroka'na rok'atal lati sabaqatna. Ya. Nah, apa perbandingannya? Satu, ini ada dalam Bukhari. An Ibni Abbasin, dari Ibnu Abbas, qala ia berkata, qoman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa qoman nasu ma'ahu. Fakabbaro wa kabbaru ma'ahu. Ya, Nabi berdiri dan pakai dan, ya, dan orang-orang pun berdiri bersama Nabi. Fakabaro, Nabi bertakbir, wa kabbaru ma'ahu, dan mereka pun bertakbir bersama Nabi. Sendiri atau berjamaah? Masing-masing atau berjamaah? Berjamaah. Ya, berjamaah. Nabi berdiri, orang-orang pun berdiri bersama Nabi. Nabi bertakbir, orang-orang pun bertakbir. Tapi ada kata ma'ahunya. Oke, ya. Itu satu dulu ya, perbandingannya satu. Dua. An Jabir bin Abdullah, dari Jabir bin Abdullah qala ia berkata, Marot janazatun faqama laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kumna ma'ahu. Ya.
jenazah lewat, ya, jenazah lewat, kemudian Nabi berdiri, wakumna ma'ahu, dan kami pun berdiri bersama Nabi, gitu kan? Jadi pakai wakumna, kami pun berdiri bersama Nabi, berarti sahabat ikut kepada Nabi, kan begitu? Nabi berdiri, sahabat pun ikut berdiri bersama Nabi. Fakulna, lalu kami berkata, ya Rasulullah, innaha Yahudiyah, wahai Rasulullah, jenazah itu Yahudi. Ini terkait dengan penghormatan kita kepada jenazah. Jadi walaupun jenazah itu orang Yahudi, orang Nasrani, tetap Nabi menghormat begitu. Ya, gitu. Kenapa kata Nabi? Bukankah dia pun manusia? Nah, ini begitu. Ya, bukankah dia pun manusia? Gitu. Jadi Nabi berdiri, wakumna, tidak pakai fakumna, ya, tidak pakai fa. Lalu kami tidak begitu, tapi wakumna, para sahabat pun artinya mengikut kepada Nabi. Ya, 1, 2. Yang ketiga, Anna Abu Hurairah, ini dari Abu Hurairah. Qala, ia berkata, qoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW berdiri fi sholatin, dalam sebuah sholat, wa kumna ma'ahu, dan kami pun berdiri bersamanya. Ya, gitu. Masing-masing atau berjamaah? Bu, masing-masing berjamaah? Berjamaah. Lanjut. Ya. Dari Abdullah bin Amr, ya, an Abdullah bin Amrin qala, ia berkata, in kasafat ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqoma wa kumna ma'hu. Bismillah. Telah terjadi gerhana pada masa Rasulullah SAW. Faqoma, lalu Nabi berdiri, wa kumna ma'hu, dan kami pun berdiri bersama Nabi. Ya, ini sholat gerhana. Sendirian Nabi masing-masing atau berjamaah? Berjamaah. Tsumma qala, kemudian Nabi bersabda, ayuhan nas, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatin. Ya, gitu. Kalimatnya sama. Faqoma wa qumna ma'ahu. Ya. Nah, gitu ya. Satu lagi. Hadis riwayat Al-Hakim. Ya, Antariq bin Syihab qala, kunna Abdullah bin Mas'ud faqala qad qamatis shalah faqama wa qumna ma'ahu, ya gitu. Jadi fadakhalna al masjidah. Ya. Ini sama. Ya, jadi redaksinya faqama wa qumna. Hanya tadi katanya bedanya apa? Yang di atas mah tidak ada kata ma'ahu, yang ini mah ada tambahan ma'ahu. Ya, nih lihat. Faqoma wa qumna ma'ahu. Ya, faqoma wa qumna ma'ahu. Bukhari, di dalam Bukhari juga, ya, qoma Rasulullah fi sholatin wa qumna ma'ahu. Ini juga terkait dengan jenazah yang lewat. Faqoma laha Rasulullah sallam wa qumna ma'ahu. Ya. Qoman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa qoman nasu ma'ahu fakabbara wa kabbaru ma'ahu. Ya, ada kata ma'ahu menunjukkan keberjamaahan. Nah, sedangkan hadis yang ini ada nggak ma'ahu? Qoman nabiyyu wa qumtu faraqatna raqatal lati sabaqatna. Ada ma'ahu? Tidak ada. Ya. Belum selesai, Bu. Ya. Pendapat yang kedua belum selesai, ya. Baik. Karena itu, untuk memahami hadis masbuknya Rasul dan Al-Mughirah dengan benar, kita jangan terpaku hanya pada teks dan hadis itu saja, tapi harus dibantu dengan kalimat sebelum atau sesudahnya dan riwayat lain sebagai berikut. Ada dalam riwayat tersebut ada beberapa qarinah. Ada yang tahu qarinah apa? Tanda-tanda. Ya, jadi qarinah itu hal yang menghubungkan, ya. Gitu. Jadi qarinah itu hal yang menghubungkan terhadap peristiwa itu. Ya. Seperti misalkan
kalau seorang ibu ya, seorang ibu dia mau melahirkan ada korinahnya nggak? Nah, ada korinahnya ya. Korinahnya mulai mules-mules kan gitu ya. Pembukaan 1, pembukaan 2. Itu namanya korinah gitu. Nah, hadis pun begitu. Mesti dilihat korinahnya ya. Nah, ada korinah yang mendukung Rasul berjamaah dengan Al-Mughirah bin Syu'bah. Ini kata pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua? Yang pertama, dalam riwayat tersebut itu menggunakan domir kata atau kata ganti yaitu nahnu. Ya. Jadi faroka'na rok'atal lati sabaqatna. Ya. Lalu kami melaksanakan rakaat sholat yang ketinggalan. Maka kalimat nahnu itu sebagai korinah. Kalau Nabi dengan Al-Mughirah berjamaah bebarengan begitu. Ya. Kemudian penggunaan domir nahnu. Ya. Jadi kalimat nahnu kami secara makna asal atau hakiki menunjukkan orang pertama dan ketiga yang melakukan suatu perbuatan secara bersama-sama. Berarti melakukan rakaat sholat yang ketinggalan itu dengan berjamaah. Apabila tidak diartikan demikian, itu harus ada korinah, artinya keterangan pendukung. Ya. Nah, penggunaan kalim domir ya nahnu ya, itu ternyata di beberapa kitab Bapak sekalian. Ada dalam Musnad Imam Ahmad, ada dalam At-Tabrani, ada dalam Khuzaimah. Kalimatnya fasallaina raq'atal lati adrokna, kami sholat ya sesuai dengan apa yang kami dapatkan. Artinya kan Nabi sama Mughirah masbuk ya. Jadi ikut kepada Abdurrahman bin Auf. Wa qadaina raq'atal lati subikna, dan kami pun menyempurnakan rakaat yang tertinggal. Nah, dalam riwayat Ibnu Abdil Bar juga sama ya, ar-raq'ah allati, jadi sama kalimatnya begitu. Nah, sebagai perbandingan, nah, ini juga punya pandangan yang kedua ya. Sebagai perbandingan kita lihat penggunaan kata domir nahnu yang sama pada kalimat yang sebelumnya dalam riwayat Muslim. Coba kita lihat lagi hadis yang kedua. Coba. Kata nahnu ya bukan hanya berbicara tentang sholat. Oh jauh ya. Jadi kalau saya tunjuk Bapak Ibu, coba lihat di baris yang keempat. Ya, baris yang keempat. Jadi 1, 2, 3, 4. Nah itu, yang keempat paling ujung. Fantahaina ilal qaum. Ya, kami sampai kepada kaum. Di situ ada domir nahnu. Kami sampai kepada kaum itu. Nabi sama Mughirah masing-masing atau bebarengan datangnya. Ya, gitu. Jadi menunjukkan, jadi di sini pandangan yang kedua mengatakan bahwa oh iya siap, terima kasih Pak. Ya, nah ini fantahaina ila qaumin. Ya, ini menggunakan domir nahnu. Ya, fantahaina, lalu kami sampai kepada kaum itu, yaitu Abdurrahman dan sahabat yang sedang sholat. Ya. Nah ini kan tidak menunjukkan Nabi dulu kemudian Mughirah, tidak masing-masing, tapi menunjukkan kebersamaan. Begitupun dengan redaksi yang ini ya, faroka'na raq'atal lati sabaqatna, menggunakan ya domir nahnu, menunjukkan adanya kebersamaan. Baik. Nah ini ya. Jadi fantahaina ilal qaum. Kalimat itu tidak menunjukkan sendiri-sendiri, tapi menunjukkan keberjamaah. Ya. Nah, pendapat yang kedua ini dia mengatakan kalau Nabi dengan Mughirah itu masing-masing, harusnya pasti ada qarinah yang menjelaskan bahwa mereka masing-masing. Contohnya seperti hadis ini.
dari Hasan bin Uqbah, qala ia berkata, kunna ma'ad-Dhahhak, kami pernah bersama Al-Dhahhak. Faqala in kana minkum man yataqaddamu falyu'azzin wal yusalli qala. Ya. Gitu. Jadi kami bersama Al-Dhahhak, maka kami berkata, jika di antara kamu ada orang yang maju jadi imam, hendaklah dikumandangkan azan, wal yusolli, dan hendaklah sholat. Qala fa'abau, mereka enggan, fasollaina wuhdanan, kami sholat masing-masing. Ya, jadi harusnya katanya kalau memang Nabi dengan Mughirah itu masing-masing, itu harusnya ada kalimat ini nih. Wuhdanan, kami kerjakan masing-masing. Begitu Bapak Ibu. Ya. Nah, kemudian yang kedua, ya, hujah yang kedua, argumen yang kedua, dalam riwayat yang lain di samping menggunakan domir atau kata ganti nahnu, ternyata juga ada redaksi lain yang menggunakan kata ma'ahu. Ya, jadi kalau tadi misalkan bahwa kalau dibandingkan dengan hadis-hadis yang tadi saya sampaikan, itu nggak ada kata ma'ahunya, ya apa ada kata ma'ahu, sedangkan yang ini tidak ada kata ma'ahu. Ternyata dalam redaksi yang lain ada. Ini dalam riwayat Al-Baihaqi Sunan Al-Kubra. Ya. Nih. Mohon maaf ya. Qoman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa kuntu ma'ahu. Ya, jadi qoman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa kuntu ma'ahu farokna raq'atal lati sabaqatna falamma sallama qoman nabi. Diulang ini. Oh, ada dua ini. Ya, cukup ini harusnya satu saja. Ya, cukup satu saja. Falamma sallama, ketika Nabi salam, ketika dia salam, qoman nabiyyu, Nabi berdiri, wa kumtu ma'ahu. Ada kata ma'ahu. Jadi masing-masing atau berjamaah? Ya. Itu pandangan yang kedua Bapak Ibu. Ya. Pendapat yang kedua yang menyatakan bahwa ternyata mereka yang masbuk itu boleh dikerjakan secara berjamaah dengan argumen-argumen yang tadi saya sudah sampaikan Bapak Ibu sekalian. Ya. Gitu. Jadi nu mana tuh? Ya. Artinya selama ini kita mengikuti, ada yang mau sendiri atau sama-sama, ada yang masing-masing. Yang berikutnya ini menurut saya itu penjelasannya bagaimana teknisnya untuk kita mengikuti yang ditentukan. Ya, itu saya sampaikan. Jadi terkait karena ada yang menulis sebuah buku terkait dengan bid'ah, gitu ya. Bid'ah membikin jamaah masbuk, gitu. Nah, itu kalau sampai bid'ah saya kira tidak, ya. Jadi kalau sampai mengatakan bid'ah saya kira tidak, karena argumen juga cukup jelas, ya, argumen cukup jelas, gitu. Ya. Jadi ini Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, terkait dengan pertanyaan yang pertemuan di bulan yang lalu, ya, mengenai kalau masbuk apakah masing-masing atau boleh berjamaah, ya. Kalau ada pandangan bahwa berjamaah ketika masbuk itu termasuk bid'ah, itu saya kira tidak sampai kepada perkara bid'ah karena hujahnya, argumennya juga begitu jelas, ya, gitu. Ditambah dengan kaidah dalam usul fikih al aslu baqa'u ala makanah, ya. Jadi asal sesuatu itu kembali kepada awal. Ini penguat argumen yang kedua, ya. Pada dasarnya kita sedang berjamaah, nah ketika masbuk pun kembali kepada awal yaitu berjamaah, gitu pendapat yang kedua, ya. Wallahu alam bishawab, ya. Ada tambahan? Enggak, silakan. Tentang masbuk ini tentang kita masuk aja, Pak. Apakah begitu kita masuk kita ikut langsung imam sujud, kita sujud, atau kita tunggu imam berdiri dulu baru kita mulai? Ya, sebagaimana di pembahasan yang sebelumnya terkait dengan
kewajiban makmum terhadap imam bahwa ada perintah kita, ya, perintah kalau kita sebagai makmum itu liuk tammabih. Imam itu dijadikan untuk kita ikuti, ya. Jadi imam itu dijadikan untuk kita ikuti, gitu. Jadi kalau misalkan kita nggak ikut ke imam, ya untuk apa ada imam, ya, gitu. Jadi bahwa kalau kita masbuk nih, kita ketinggalan, imam sedang sujud, apa yang mesti kita lakukan? Maka ketika kita masuk, ya, kita masuk bergabung dalam jamaah itu, maka kita lakukan sesuai apa yang dilakukan oleh imam. Gitu. Imam sedang ketika imam sedang sujud, maka kita yang baru masuk pun kita ikut sujud. Ya, nanti kekurangannya kita tambah, gitu saja. Ya, gitu. Jadi nggak perlu kemudian kita memaksakan kita ikut kemudian baca dulu Al-Fatihah, ya. Kemudian nanti imam sudah kemana kita jadi nyusul gitu kan? Ya, tidak begitu. Ya, jadi sebagaimana nanti ada riwayat-riwayatnya bahwa ketika masbuk itu sahabat yang masbuk ini kemudian langsung mengikuti gerakan-gerakan imam. Ya, jadi ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Ya, termasuk hal yang sering saya perhatikan itu adalah ketika imam itu tahiyat akhir, nah kita yang masbuk, nah seringkali kita duduknya tahiyat awal, misalkan ya gitu. Padahal seharusnya ya kita ikuti imam. Ya. Kalau imam duduk tahiyat akhir, ya kita pun duduk tahiyat akhir. Jadi kekurangan dari rakaat kita itu adalah kita sempurnakan, ya, gitu. Nah hanya gini Bapak Ibu sekalian, pada prinsipnya bahwa Nabi menganjurkan kita supaya sholat itu jangan masbuk gitu ya. Nabi menganjurkan kita sholat itu jangan masbuk. Lebih awal kita datang ketika sholat berjamaah itu. Ya. Tapi andai kata kayak Nabi tadi, beliau ada hajat yang memang tidak bisa kemudian ditinggalkan, ya, tidak bisa ditunda dulu, akhirnya kemudian Nabi pun telat. Nah, ya maka hal-hal ya alhamdulillah begitu ya, ada peristiwa itu, ada kejadian itu, sehingga kita tahu apa yang mesti kita lakukan ketika kita dalam kondisi masbuk. Sama seperti sujud sahwi, ya. Nabi mengimami sholat, kemudian Nabi sampai lupa rakaat. Harusnya 4 rakaat, Nabi mengerjakan 2 rakaat. Gitu. Tiraku Nabi poho cina. Ya. Masa Nabi lupa? Justru itulah, dari situlah hadirnya syariat. Ya. Kebayang Bapak Ibu kalau tidak ada syariat sujud sahwi, coba. Makanya sering ke sholatnya kan bingung. Itu 2 rakaat, 3 rakaat. Ya, gitu. Nah maka ada syariat sujud sahwi itu begitu. Jadi bukan semata-mata kemudian apakah memang bisa jadi Allah memang sengaja melupakan nabinya, ya, supaya sehingga muncul syariat sujud sahwi. Begitupun dengan peristiwa ini, ya, dan peristiwa ini sengaja Allah tinggalkan nabinya begitu ya, sehingga nanti ada peristiwa bagaimana sholat yang dikerjakan kalau kita masbuk. Ya, Allah alam. Sedikit Ustaz, ketika yang dikatakan oleh Pak Haji Fauzan tadi, kita kan takbiratul ihram juga dulu Ustaz, sebelum iya. sujud, atau langsung di sujud aja kan? Ya, jadi takbir dulu Pak, ya, gitu. Sama Bayu kita juga yang Ya, jadi kan iftitahus shalah, pembuka sholat itu kan takbir ya. Jadi pembuka sholat itu takbir dan penutup sholat itu adalah salam. Jadi kalau misalkan kita sholat tidak salam, berarti can beres sholat nak. Ya. Ya, karena akhir dari sholat itu adalah salam. Pembukanya adalah takbir. Gitu. Maka kita takbir Allahu Akbar. Ya. Langsung sujud. Jadi tapi tidak perlu menyimpan tangan di sini. Ya, cukup Allahu Akbar. Langsung sujud. Ya, jadi betul ya. Tetap dimulai dengan takbir dulu gitu. Jadi tidak langsung sujud aja, tidak. Ya, jadi takbir dulu. Takbiratul ihram itu sebagai pembuka sholat. Kalau untuk tahiyat kan ada yang kedua, ada yang terakhir. Kalau yang masbuk pasti bisa 3 kali di tahiyat. Bisa. Apa itu kita baca tahiyat? Iya. Iya. Jadi kalau misalkan kita kekurangan kita ikut imam yang sudah 2 rakaat misalkan ya,
kita ikut imam misalkan yang dia sudah tahiyat ya sudah tahiyat gitu. Nah ketika misalkan kita harus mengulang nih ya, tadi kita masbuk nih baru dapat 1 rakaat misalkan ya, kita tahiyat akhir, kita sholat maghrib misalkan ya, kekurangan lagi 2 rakaat, kita bangkit rakaat kedua tahiyat nggak? Tahiyat kan gitu, karena rakaat yang kedua bangkit lagi rakaat ketiga tahiyat lagi, berarti tahiyat berapa kali? Bid'ah. Ya, tidak begitu. Itulah memang kalau masbuk memang begitu ya, dan itu tidak menyalahi sunnah ya. Gitu. Allah a'lam bishawab. Masih ada? Ya. Baik, Bapak Ibu ya. Kalau sudah tidak ada, saya kira tampaknya tidak akan dilanjutkan materinya. Ya. Ya. Gitu. Jadi untuk pertemuan kita pada pagi hari ini ya kita membahas pertanyaan dulu ya, pertanyaan dari Bapak Ibu di bulan kemarin. Jadi untuk materinya itu belum kita bahas ya. Nanti nah ini masih bahasan itu ya yang tadi saya sampaikan. Nah ini ya nanti kita akan bahas di pertemuan di tahun yang akan datang. Ya, tahun yang akan datang. Ya. Ya, mudah-mudahan Allah masih memberikan jatah usia kepada kita. Ya, dan mudah-mudahan tahun depan corona sudah selesai. Walaupun kita tidak tahu kapan ini selesainya. Ya, tapi mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat kita untuk mencari ilmu. Ya, insya Allah nanti di tahun yang akan datang kita akan lanjutkan bahasan masih sholat berjamaah, yaitu bolehkah atau bagaimana kalau sholat sendirian di belakang imam, ya apakah sah sholatnya sendirian di belakang imam atau tidak? Karena ini berkaitan dengan berjamaah. Insya Allah nanti kita akan bahas di tahun yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.